kembali digenangi banjir. Ribuan hektar lahan padi di Provinsi Jambi mengalami gagal panen. Nekat melintas pada masa larangan, 8 angkutan batubara ditilang polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Rabu 28 Februari 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, meski sempat surut, saat ini banjir kembali menggenangi pemukiman warga di Desa Pudak, Muaro Jambi. Warga khawatir air akan semakin meningkat yang dapat melumpuhkan perekonomian masyarakat. Debit muka air Sungai Kumpeh terus meningkat hingga meluap ke pemukiman rumah warga di Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Warga mengaku di sepanjang tahun 2024 ini merupakan bencana banjir ketiga kalinya yang melanda wilayah mereka. Selain permukiman, banjir juga telah menggenangi ruas jalan yang menghubungkan langsung ke jalan lintas. Meski telah tergenang air, namun warga masih melintasi jalan tersebut dengan menggunakan kendaraan. Untuk ketinggian air berkisaran 10 hingga 20 cm. Diperkirakan banjir akan terus meningkat dengan kondisi air sungai bagian Ulu yang masih tinggi. Warga mengaku khawatir air akan semakin tinggi di permukiman. Meningkatnya air dapat melumpuhkan aktivitas warga sehingga berdampak buruk terhadap perekonomian. Warga berharap nantinya ada bantuan logistik makanan dari pemerintah. Selain logistik, warga juga berharap ada pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama bagi kelompok lansia dan anak-anak. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Di Kelurahan Tahtul Yaman, seberang kota Jambi, kembali terendam banjir. Ada sekitar 360 rumah terdampak banjir akibat luapan air Sungai Batanghari. Masyarakat di seberang kota Jambi, khususnya di Kelurahan Tahtul Yaman, harus meningkatkan kewaspadaan. Pasalnya, air Sungai Batanghari kembali meluap dan lingkungan rumah warga kembali terdampak banjir. Padahal sebelumnya banjir sudah mulai surut. Sekitar 360 rumah warga di RT 11 dan RT 12 di Tahtul Yaman terdampak banjir. Lurah Tahtul Yaman Zuhedi mengatakan banjir belum masuk dalam rumah warga, namun halaman rumah warga sudah terendam sehingga mengganggu aktivitas warga. Meluapnya air Sungai Batanghari sudah terjadi sejak 1 minggu terakhir. Untuk sekarang masih 2 RT, yaitu RT 11 dan 12. Oke, siap. Kalau untuk di situ jumlah rumah penduduknya ada berapa, Pak? Jumlah rumah penduduk sekitar digabung dengan 11 dengan 12 sekitar 360 rumah. Itu terdampak semua, Pak? Terdampak semua. Pihak Kelurahan Tahtul Yaman juga mulai menyiapkan antisipasi jika terjadi banjir yang lebih besar, salah satunya posko terpadu dan tempat pengungsian untuk korban banjir. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, bencana banjir di Provinsi Jambi masih menjadi persoalan yang harus dihadapi masyarakat di sejumlah daerah. Menyikapi hal ini, pemerintah provinsi melalui Dinas Kesehatan memastikan telah mendistribusikan obat-obatan yang dibutuhkan untuk penanganan kesehatan masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung bersama reporter Khairani Utari. Selamat sore, Khairani. Selamat sore, Amzol dan juga saudara. Ya, bagaimana upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak penyakit pasca banjir? Ya, memang saat ini sebagian wilayah di Provinsi Jambi masih terdampak banjir. Dan untuk menyikapi kondisi ini, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jambi sudah menyalurkan bantuan baik berupa obat-obatan maupun makanan tambahan kepada warga yang terdampak banjir.
Bantuan obat-obatan dan makanan tambahan ini sesuai dengan ketersediaan stok yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Dinas Kesehatan juga masih dalam posisi menunggu usulan permintaan dari daerah. Jika nantinya ada permintaan tambahan bantuan obat-obatan dan juga penurunan bantuan ini sudah dilakukan. Ya, kami masih terkendala untuk terhubung bersama Khairani. Halo Khairani. Iya, Amzol. Iya, apa saja jenis penyakit yang saat ini dikeluhkan oleh masyarakat? Ya, baik, data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terdapat 3 penyakit yang menjadi perhatian serius bagi masyarakat yang terdampak banjir, yaitu diare, gatal-gatal, dan juga ISPA. Pemerintah menghimbau agar masyarakat menjaga kebersihan diri agar dapat terhindar dari penularan penyakit di tengah bencana banjir ini. Karena memang dengan menjaga kebersihan diri dapat menjadi langkah yang efektif untuk meminimalisir terjadinya terjangkit penyakit pada saat bencana banjir ini, Amzol. Khairani, bagaimana kesiapan pemerintah untuk penanganan kesehatan korban banjir yang membutuhkan perawatan di rumah sakit? Baik, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir sudah mempersiapkan diri jika nantinya ada pasien yang membutuhkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Dan jika terdapat adanya rujukan dari daerah, maka pemerintah akan melayani dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Data terkini, Amzol dan juga saudara, belum ada pasien korban banjir yang memerlukan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Demikian, Amzol. Baik, terima kasih Khairani Utari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 2.875 hektar lahan milik petani padi di Provinsi Jambi mengalami puso atau gagal panen. Hal ini dikarenakan banjir yang merendam ribuan hektar sawah sejak Januari 2024. Awal tahun 2024, 2.875 hektar lahan petani padi di Provinsi Jambi mengalami puso atau gagal panen. Terbanyak berada di Kota Sungai Penuh dengan luasan lahan 916,68 hektar. Gagal panen tersebut disebabkan banjir yang merendam ribuan sawah milik petani. Kondisi ini disebabkan perubahan iklim dan tingginya intensitas hujan yang terjadi. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Jambi, Jaja Kardia, mengatakan gagal panen yang terjadi pada musim tanam Oktober 2023 hingga Maret 2024. Pihaknya telah melaporkan hal tersebut ke pemerintah pusat untuk pengajuan bantuan pada petani yang mengalami gagal panen. Nah, untuk dampak perubahan iklim banjir khususnya di Provinsi Jambi, ada 9 kabupaten kota yang terkena dampak banjir tersebut. Di mana dari dampak 9 kabupaten kota itu yang terluas berada di Kota Sungai Penuh. Akibat dari peristiwa ini, para petani mengalami kerugian cukup besar. Diperkirakan kerugian mencapai 200.000 ton beras yang gagal diproduksi oleh petani pada awal tahun 2024 ini. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi memastikan ketersediaan bahan pokok, beras, gula, dan minyak goreng cukup hingga 2 bulan ke depan. Masyarakat diminta tidak panik untuk memenuhi kebutuhan jelang Ramadan tahun ini. Ketersediaan bahan pokok baik beras, gula pasir, dan minyak goreng di Kota Jambi cukup hingga 2 bulan ke depan. Bahkan dalam waktu dekat, 7.000 ton beras masuk ke Bulog untuk Kota Jambi. Terkait hal itu, masyarakat diminta tidak panik dalam memenuhi kebutuhan jelang Ramadan. Pemerintah memastikan tidak ada kelangkaan dan lonjakan harga yang signifikan di Kota Jambi. Hal tersebut dikatakan langsung oleh PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwang Ningsih, saat meninjau langsung persediaan pangan di gudang Bulog. Pihaknya juga akan menjaga kelancaran distribusi logistik bahan pokok di Kota Jambi agar tetap stabil. Jadi hari ini full tersedia untuk 2 bulan, ya. Direncanakan sampai dengan Lebaran nanti semua pangan yang harus disiapkan oleh Bulog tersedia.
gitu. Dan besok sudah akan masuk lagi beras sebanyak 7.000 ton. Pemerintah Kota Jambi akan menggelar operasi pasar seminggu 2 kali untuk menekan lonjakan harga menjelang bulan Ramadan, sehingga harga tetap stabil dan inflasi terkendali dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jelang Ramadan dan Idul Fitri, Bulog Kantor Wilayah Jambi menjamin ketersediaan stok beras dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Selamat sore Randy Arta, bagaimana persediaan beras untuk wilayah Jambi saat ini? Halo, selamat sore Randy Arta. Halo, selamat sore Randy. Selamat sore Randy. Mengatakan stok beras medium untuk saat ini tersedia 20.000 ton. Stok tersebut tersebar di sejumlah gudang Bulog di wilayah Provinsi Jambi. Dengan angka kecukupan mencapai 20.000 ton, Bulog meyakini stok tersebut mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan. Selain itu, Bulog juga akan menerima pasokan baru pasca panen, yakni di bulan Maret hingga Mei sebanyak sebanyak 6.000 ton untuk beras premium. Selain beras, Bulog juga menyiapkan sejumlah komoditas lainnya untuk kebutuhan masyarakat, mulai dari minyak goreng sebanyak 300 ton, kemudian gula pasir sebanyak 215 ton, serta daging beku sebanyak 34 ton. Demikian, Amsol. Ya, bagaimana upaya yang dilakukan untuk tetap menstabilkan harga di Jambi? Baik, pertama, dengan kecukupan pasokan beras untuk saat ini, Bulog meminta masyarakat untuk tidak membeli beras secara berlebihan. Ini dapat meminimalisir terjadinya lonjakan di pasaran. Kemudian, Bulog juga telah menyiapkan strategi operasi pasar jelang Ramadan maupun Lebaran untuk meminimalisir terjadinya lonjakan. Selain itu, Bulog juga siap membantu pemerintah daerah apabila memutuskan kebijakan operasi pasar untuk masyarakat jelang Lebaran. Penyaluran beras, cadangan beras pemerintah yang sudah mulai diberikan oleh pemerintah pusat juga diyakini mampu meredam laju harga beras di pasaran. Demikian, Amsol. Ya, lalu seperti apa sinergi yang nanti akan dilakukan bersama pemerintah Provinsi Jambi dan juga pemerintah daerah agar bahan pangan masyarakat ini juga aman, terutama jelang Lebaran dan juga Ramadan nanti, Randy? Baik, komunikasi yang dilakukan Bulog akan terbuka dengan sejumlah pemerintah daerah. Bukan hanya pemerintah Provinsi Jambi, tapi juga dengan pemerintah kabupaten kota. Sinergi ini akan dilakukan dengan baik untuk mencukupi kebutuhan masyarakat agar jelang Lebaran maupun jelang Ramadan kondisinya tetap aman. Demikian. Ya, baik. Terima kasih Randy Arta sudah melaporkan langsung terkait dengan harga beras dan juga sejumlah pangan lainnya jelang Lebaran dan juga Ramadan. Selamat bertugas kembali. Setelah kita beralih ke informasi selanjutnya, polisi telah menindak 8 angkutan batubara yang nekat melintas di tengah masa larangan. Mereka dikenakan sanksi tilang dan penyitaan truk oleh polisi. Hingga saat ini, aktivitas angkutan batubara di Jambi belum boleh beroperasi, khususnya jalan yang menuju Pelabuhan Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi. Pemerintah dan polisi sepakat belum memberi izin operasi bagi kendaraan angkutan batubara hingga jalur khusus dibuat. Namun, masih saja ada sejumlah kendaraan batubara yang nekat beroperasi. Selama sebulan terakhir, polisi menindak 8 kendaraan yang nekat beroperasi. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Kombes Pol Davi mengatakan 8 mobil tersebut kedapatan keluar dari tambang dengan membawa muatan. Oleh polisi, kendaraan tersebut kemudian ditilang dan ditahan. Kombes Pol Davi meminta para sopir angkutan batubara untuk tidak melanggar. Pemerintah saat ini masih berupaya mencari solusi terbaik untuk aktivitas angkutan batubara. 8 angkutan batubara nekat melintas di tengah masa larangan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Bawaslu Batanghari telah serahkan alat bukti dugaan tindak pidana pemilu kepada tim penyidik Gakumdu. Informasi sesaat lagi.
kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Bawaslu Kabupaten Batanghari telah menyampaikan semua alat bukti terhadap dugaan tindak pidana pemilu kepada tim penyidik Gakumdu untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Hal itu sesuai dengan pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Temuan pelanggaran pemilu yang mengarah ke tindak pidana pemilu yang terjadi di 2 TPS, yakni TPS 03 Desa Pelayangan dan TPS 04 Desa Sukaramai, Kecamatan Muara Tembesi, saat ini sudah masuk ke tahap pemeriksaan kelengkapan alat bukti oleh tim penyidik Gakumdu. Anggota Bawaslu Batanghari Absor mengatakan, semua kelengkapan berkas dari hasil bukti keterangan 15 orang saksi telah ditindaklanjuti Gakumdu dari unsur kepolisian. Tidak hanya keterangan saksi, sebelumnya Bawaslu juga telah meminta klarifikasi dari 2 orang terduga pelanggar tindak pidana pemilu, yakni berinisial C dan J, atas perbuatannya yang melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali di TPS berbeda saat pemilu 14 Februari 2024 lalu. Saat ini penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang sedang diproses di Gakumdu itu kemarin sudah kita teruskan, rekomendasi kita kami meneruskan proses penanganannya ke penyidik. Sementara itu, dalam mengumpulkan alat bukti atas temuan pelanggaran pemilu tersebut, pihak Bawaslu hanya butuh waktu selama 8 hari kerja untuk memastikan terpenuhinya unsur pidana pemilu yang terjadi. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Kapolres Batanghari menegaskan tidak akan tebang pilih dalam memproses hukum terduga pelaku pelanggaran pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk temuan pelanggaran yang memicu hingga kedugaan tindak pidana pemilu. Proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pemilu di Kabupaten Batanghari yang menjerat 2 terduga pelaku, yakni berinisial J dan C, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan oleh tim penyidik Gakumdu. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan pihaknya masih menunggu hasil penyampaian bukti-bukti hasil temuan pelanggaran tersebut. Apabila nantinya rekomendasi penindakan hukum sudah dapat dilakukan di jajaran kepolisian, maka langkah hukum akan segera diproses. Secara tegas, Kapolres menyebutkan tidak akan tebang pilih dalam menindak oknum atau terduga pelaku pelanggaran pemilu yang dinilai telah mengganggu jalannya kondusivitas tahapan pesta demokrasi. Ini ya, saya tegaskan sekarang, pelanggaran itu kita proses. Itu siapapun, mau dari orang biasa atau latar belakang apapun kita proses. Jadi kemarin mungkin ada berita-berita lambat, bukan lambat, itu kan proses, ada di Gakumdu. Kapolres AKBP Bambang menambahkan tidak akan menutup-nutupi setiap jalannya proses hukum sesuai aturan yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan. Pleno tingkat kecamatan rampung, KPU Bungo gelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu 2024 tingkat Kabupaten Bungo. Laksanakan tanggal 25 Februari 2024. Saat ini, KPU Bungo telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu serentak tingkat kabupaten di salah satu hotel. Ketua KPU Bungo Armidis mengatakan, rapat pleno tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK di 17 kecamatan telah rampung pada tanggal 25 Februari 2024. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten masing-masing PPK membacakan hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan memberi kesempatan kepada KPU, Bawaslu, para saksi partai dan peserta pemilu untuk menanggapi hasil penghitungan. Melakukan rapat pleno untuk tingkat kabupaten dari semua jenis pemilihan, 5 jenis pemilihan. Alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan aman, walaupun ada interupsi, tapi kita bisa menemukan titik temu antara saksi, Bawaslu, dan KPU. Selama proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024 berjalan lancar dan aman, meski ada beberapa sanggahan dari beberapa saksi partai dan saksi dari paslon Pilpres.
Rapat pleno rekapitulasi hari pertama 5 kecamatan, hari kedua 6 kecamatan, serta hari ketiga rapat pleno 6 kecamatan. Selama proses rekapitulasi penghitungan surat suara mendapat pengawalan ketat dari Polres Bungo, Kodim 0416 Bute. Dengan menerjunkan 180 anggota Polres Bungo, 60 anggota Kodim 0416 Bute, serta 10 orang anggota Dishub Bungo, Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Polres Bungo menyiagakan ratusan personil gabungan untuk memperketat pengamanan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu tingkat kabupaten. Kemudian simpang pengadilan agama. Pemilihan umum 2024 di Kabupaten Bungo telah memasuki tahapan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu 2024. KPU Bungo telah memulai rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu 2024 tingkat kabupaten. Rapat pleno telah berlangsung dari kemarin hari Selasa tanggal 27 hingga hari Kamis 29 Februari 2024 sesuai jadwal dari 17 kecamatan di wilayah Kabupaten Bungo. Untuk hari pertama rapat pleno rekapitulasi dilakukan untuk 5 kecamatan, hari kedua 6 kecamatan, dan hari ketiga 6 kecamatan. Untuk menjamin kelancaran rapat pleno, ratusan personel Polres Bungo dibantu anggota Kodim 0416 Bute disiagakan di titik kegiatan. Kapolres Bungo AKBP Singgi Hermawan mengatakan, pengamanan penuh dilakukan di setiap titik yang berpotensi mengganggu kelancaran rapat pleno. Kapolres juga menegaskan, seluruh personil menjalankan tugas dengan humanis, bekerja sesuai standar operasional prosedur di lapangan. Untuk pengamanan rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat Kabupaten Bungo, turut dilibatkan TNI dan Dinas Perhubungan. Baik, hari ini kami Polres Bungo bersama teman-teman TNI dan Dishub melaksanakan pengamanan pleno KPU Bungo, tingkat Kabupaten Bungo. Untuk seluruh personel gabungan dari Polres ada 180, dari teman-teman TNI ada 60, dan dari Dishub ada 10. Untuk pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara, Kabupaten Bungo termasuk salah satu dari kabupaten yang telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat kecamatan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca selesainya pleno rekapitulasi tingkat PPK di 17 kecamatan, KPU Bungo menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tingkat Kabupaten Bungo. Pleno digelar secara 3 hari berturut-turut, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Muhriandi. Halo, selamat sore, Muhriandi. Selamat sore. Ya, memasuki hari kedua ini, pleno sudah berapa kecamatan yang sudah menyampaikan hasil penghitungan dan perolehan suara pemilu tingkat kabupaten di sana, Andi? Dapat kami sampaikan pada hari ini hari kedua rapat pleno rekapitulasi suara oleh Kabupaten Bungo, di mana pada hari kedua ini terdapat 6 kecamatan menyampaikan hasil rapat pleno di setiap kecamatan. Pada hari ini KPU Bungo pada hari pertama terdapat 5 kecamatan yang sudah melaksanakan rapat pleno, di mana 5 kecamatan tersebut yakni Pelepat, Rantau Pandan, Limbur, Libuk Mungkwa, Batin Dua Beko, dan Tanah Sepenggal Lintas. Dari 5 kecamatan tersebut menggunakan waktu sampai jam 10 malam, di mana pada hari ini kami tepatnya di Hotel Independen Muara Bungo sedang berlangsung untuk hari kedua, di mana hari kedua ini terdapat 6 kecamatan yang sedang berlangsung. Pada hari ini, pada sore ini baru sekitar 3 kecamatan yang sedang berlangsung, yakni Kecamatan Jujuhan, Kecamatan Batin 3, dan Kecamatan Tanah Tepung, di mana pada hari sore ini masih berlangsung begitu alotnya antara saksi, KPU, dan Bawaslu dalam menganalisa proses tabulasi suara yang ditampilkan pada hari ini. Begitu juga pada hari ini, di mana
pihak KPU mengatakan untuk saat ini proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan cukup berjalan lancar tanpa ada gangguan dan cukup kondusif. Ya, Andi, permasalahan atau kendala-kendala apa saja yang ditemukan saat pleno rekapitulasi suara? Oh ya, baik, dapat kami sampaikan dari pantauan kami di dalam ruangan di saat rapat rekapitulasi antar 6 kecamatan pada hari ini, permasalahan yang sering ditemukan, yang sering ditimbulkan, yang sering dipermasalahkan para pihak saksi Bawaslu itu masalah DPT. Karena setiap kecamatan DPT yang ditampilkan selalu bermasalah. Ini memicu sanggahan dan permintaan dari setiap saksi untuk meluruskan DPT yang tidak sinkron dari awal sampai di tingkat kabupaten. Ya, 5 kecamatan yang telah menyampaikan hasil penghitungan dan perolehan suara pemilu di Kabupaten Bungo. Terima kasih Muhriandi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, akhirnya pleno rekapitulasi perhitungan suara terhadap 1.296 TPS di tingkat PPK selesai digelar. Semua logistik pemilu kini telah kembali ke KPU Muaro Jambi. Proses rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara pada pemilu serentak 2024 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK yang tersebar di 11 kecamatan telah rampung 100%. Ketua KPU Muaro Jambi Al-Muttaqin mengatakan, berbagai kendala yang dihadapi PPK pada proses rekapitulasi dapat diselesaikan dengan baik. Diharapkan pada rekapitulasi di tingkat kabupaten juga dapat berlangsung lancar. Semua logistik dari 1.296 tempat pemungutan suara atau TPS kini tersimpan di gedung KPU Muaro Jambi. Di gedung penyimpanan logistik dilengkapi CCTV pemantau dan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Hari ini selesai semua rampung di 11 kecamatan, 1.296 TPS. Sudah rampung hari ini. Alhamdulillah tidak ada kendala. Kemarin itu yang di daerah Kukelir itu yang terjauh tersulit itu kan, itu juga sudah dibantu dievakuasi oleh alat berat dan yang lain alhamdulillah tidak ada masalah. PPK yang terakhir mendistribusikan logistik ke KPU adalah Kecamatan Kumpeh Ulu dan Sekernan pada Selasa sore kemarin 27 Februari 2024. Untuk tahapan rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten akan digelar pada 1 Maret 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar pleno tingkat kabupaten. Estimasi proses pleno ini diperkirakan akan berlangsung selama 2 hari dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mulai menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten. Rapat pleno ini digelar di gedung logistik KPU. Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hodijatul Kubro mengatakan pleno akan dimulai dari kecamatan terjauh, yakni Kecamatan Sadu, Berbak, Nipah Panjang, dan Rantau Rasau. Estimasi pleno rekapitulasi tingkat kabupaten ini selama 2 hari dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Dalam proses rekapitulasi, KPU juga melibatkan Bawaslu, PPK, saksi partai politik, Forkopimda, anggota kepolisian, TNI, dan pimpinan parpol peserta pemilu 2024. Sementara itu, jumlah TPS yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 713 dan DPT mencapai 174.465 jiwa. Kalau belum selesaikan harus sampai selesai. Mungkin pleno di hari pertama berapa kecamatan, Bu? Rencana 3 sampai 4 kecamatan sampai jam 22. Namun tidak kemungkinan di atasnya. Hasil rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut akan disampaikan ke KPU Provinsi untuk dilakukan rekapitulasi tingkat provinsi dan selanjutnya ke tingkat nasional. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, penjabat Bupati Kerinci menandatangani nota kesepahaman terkait pemanfaatan data dan informasi kebijakan pengelolaan keuangan publik. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, penjabat Bupati Kerinci Ashraf menandatangani nota kesepahaman dengan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam pemanfaatan data dan informasi kebijakan pengelolaan keuangan publik. Yang kami emban. Penjabat Bupati Kerinci Ashraf menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi. Nota kesepahaman tersebut merupakan komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Kerinci dan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi untuk saling mendukung dan mengoptimalkan pemanfaatan data serta informasi dalam penyusunan kebijakan dan pengelolaan keuangan publik. Penjabat Bupati Ashraf mengatakan pihaknya mengapresiasi atas terlaksananya penandatanganan kerjasama yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Kerinci. Jadi kami berterima kasih karena pada hari ini kita sudah melaksanakan MOU antara pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jambi. Terkhusus untuk kegiatan dana DAK termasuk dana APBD Kabupaten Kerinci. Nah, seperti yang disampaikan tadi, tentu kita berharap agar kegiatan di Kabupaten Kerinci, baik yang bersumber dari dana pusat, kemudian dari provinsi dan kabupaten, segera untuk digulirkan. Ya. Karena kalau segera kita gulirkan, maka geliat perekonomian di Kabupaten Kerinci akan segera bangkit. Ya. Ashraf berharap sinergi yang kuat di antara kedua belah pihak akan memberikan dampak pada meningkatnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik serta penguatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Iluwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar refleksi 3 tahun kepemimpinan Anwar Sadat di Bumi Serengkuh Dayung serentak ketujuan. Kegiatan ini menjadi tonggak sejarah kepemimpinan Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat bersama Wakil Bupati Hairan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kabupaten tertua. Acara tasyakuran yang dilaksanakan di Desa Purwodadi, Kecamatan Tebing Tinggi menjadi momen penting bagi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan juga masyarakat. Selama kurun waktu 3 tahun, pemerintah telah berupaya memenuhi aspirasi dalam mengatasi berbagai permasalahan, begitu juga dalam pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi sebagai prioritas utama. Di bidang infrastruktur, Pemkab Tanjung Jabung Barat telah melakukan strategi pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dermaga, air bersih, dan lampu jalan. Selain itu, upaya peningkatan akses listrik dan air bersih juga terus dilakukan. Kemudian di sektor pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi sarana, serta program pendidikan telah menghasilkan peningkatan. Sementara, untuk bidang kesehatan fokus utama yang dilakukan ada pada pelayanan kesehatan berkualitas, membangun fasilitas dan peningkatan kemampuan tenaga medis. Terbukti dengan menurunnya angka stunting dari 19,8% pada tahun 2021 menjadi 9,9% pada tahun 2023. Mudah-mudahan terus kita progreskan. Ada beberapa hal yang memang harus ditingkatkan. Tentu ini kolaborasi dan sinergi kita semua dalam rangka memajukan Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, Pemkab memberikan bantuan dan pelatihan usaha mikro, kecil, menengah, serta fasilitas pemasaran hasil produksi, sehingga angka kemiskinan turun dari 10,00% menjadi 9,79%. Sementara, pertumbuhan ekonomi naik dari 2,56% menjadi 3,51%. yang dicapai 3 tahun misalnya pertumbuhan ekonomi kita meningkat, harusnya terjadi suatu pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi karena kita bisa pernah mencapai 2019 itu 5%.
Di sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga telah melakukan upaya mewujudkan ketahanan pangan, pemberian bantuan sarana pertanian, pembangunan irigasi, serta pembelian ekskavator amfibi yang diperuntukkan bagi penanganan banjir perkebunan rakyat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Memperingati Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar tablik akbar yang menghadirkan penceramah Ustadz Subki Al-Bukhuri. Ribuan masyarakat menghadiri tablik akbar yang digagas pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kegiatan tersebut menghadirkan penceramah Ustadz Subki Al-Bukhuri. Dalam tausiah, Ustadz Subki Al-Bukhuri mengharapkan peringatan Isra Mi'raj menjadi refleksi dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Melalui tablik akbar ini, penjabat Bupati Bahyuni Diliansyah juga mengajak masyarakat untuk mempererat silaturahmi serta menjadikan Ramadan tahun 2024 ini sebagai momentum meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Sambutan mohon maaf apabila hampir setahun setengah saya memimpin ada kesalahan atau ada janji yang belum ditepati. Insya Allah ke depan Jambi akan lebih baik. Kita banyak beribadah, ya kan, karena itu bulan-bulan suci, sehingga seluruh amal ibadah yang kita lakukan pada bulan suci itu langsung sampai dan berlipat-lipat ganda didapatkan dari Allah SWT. Orang nomor 1 di Sailun Salimbai ini juga mengucapkan selamat menyambut dan menjalankan puasa di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Tablik akbar ini berlangsung di Pondok Pesantren Darul At-Tauhid, Desa Muaro Kumpeh, Kecamatan Kumpeh Ulu, dan turut dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam sambutannya, Al-Haris mengajak masyarakat untuk memperbanyak ibadah serta berbuat baik dan memberi manfaat bagi masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya, Kejari Sungai Penuh tetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI tahun anggaran 2023. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Sekda Provinsi Jambi Sudirman meminta organisasi Korpri untuk meningkatkan kinerja dan inovasi dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan daerah. Tahun yang lalu beberapa teman kita itu yang Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman meminta organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi. Penekanan tersebut disampaikan Sekda saat mewakili Gubernur membuka musyawarah Provinsi Korpri Provinsi Jambi tahun 2024. Penyelenggaraan musyawarah provinsi ditargetkan menjadi pemicu anggota Korpri untuk meningkatkan kompetensi dalam mendukung kinerja pemerintah untuk mengakselerasi percepatan pembangunan daerah. Pengurus Korpri didorong untuk berupaya meningkatkan kemampuan agar menghasilkan pelayanan publik yang prima serta adaptif terhadap berbagai perubahan. Sekda menjelaskan bahwa profesionalitas merupakan kunci keberhasilan pegawai Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik maupun pelayanan. Peningkatan profesionalisme Korpri akan menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi untuk menghasilkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kami berharap Korpri semakin banyak berperan ya. Alhamdulillah di kepengurusan kami sudah banyak paling tidak kontribusi yang bisa kita berikan, bisa membantu Korpri untuk yang kerjasama juga. Kita sekarang, kemarin kita kerjasama dengan BPJS Kerjaan, hari ini kita kerjasama dengan Taspen ya. Ada program menabung juga dari ASN untuk 50.000, ada asuransi kecelakaan kerja juga.
Dalam pelaksanaan Musprov Korpri Provinsi Jambi tahun 2024, ada 3 agenda yang dilakukan, yakni penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus Korpri 2018-2023, kemudian menetapkan Ketua Korpri terpilih periode 2023-2028, serta pembentukan LKBH. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kejaksaan Negeri Sungai Penuh menetapkan 3 orang tersangka atas kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Sungai Penuh tahun anggaran 2023. Ketiga tersangka yang ditahan tersebut merupakan ketua, sekretaris, serta bendahara KONI Sungai Penuh. Setelah menjalani pemeriksaan, akhirnya Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sungai Penuh bersama sekretaris dan bendahara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Mereka harus menjalani penahanan selama 20 hari ke depan agar para tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Ketiga tersangka berinisial KH yang merupakan Ketua KONI aktif, BZ selaku sekretaris, dan TRM merupakan seorang ASN dan menjabat sebagai bendahara KONI Sungai Penuh. Ketiganya ditahan atas kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Sungai Penuh anggaran 2023. Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Antonius Despinola mengatakan dana hibah Kota Sungai Penuh pada tahun 2023 mencapai 4 miliar rupiah, sedangkan dalam penggunaan anggaran tersebut terdapat kerugian negara sebesar 779 juta rupiah. Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2023, sebagaimana yang selama ini teman-teman ketahui bahwa kami telah memulai melakukan penyidikan sudah sejak beberapa bulan yang lalu. Sejak dimulainya tahap penyidikan beberapa bulan lalu, penyidik Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah melakukan pemanggilan terhadap 40 saksi dan 4 orang ahli untuk dimintai keterangan dan klarifikasi, mulai dari ahli pengadaan, ahli digital forensik, dan ahli keuangan negara, serta ahli pajak. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. BKSDA Jambi menyayangkan demonstrasi anarkis yang dilakukan oleh warga yang mengakibatkan sejumlah fasilitas kantor BKSDA Jambi dan Frankfurt Zoological Society di Desa Muara Danau, Kelurahan Lubuk Kambing, Tanjung Jabung Barat, rusak. Pengerusakan itu wujud protes atas pengerusakan sejumlah tanaman sawit milik warga dari aktivitas gajah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi menyayangkan terkait sejumlah fasilitas kantor BKSDA Jambi dan Frankfurt Zoological Society atau FZS di Desa Muara Danau, Kelurahan Lubuk Kambing, Tanjung Jabung Barat yang dirusak oleh warga. Pengerusakan itu dikarenakan aksi protes warga terhadap sekelompok gajah liar yang melintasi area kebun sawit milik mereka hingga mengakibatkan sejumlah tanaman sawit rusak. Warga menuntut jaminan dari BKSDA Jambi untuk memindahkan gajah-gajah yang berada di Desa Muara Danau, Kelurahan Lubuk Kambing, dan sekitarnya. Kepala BKSDA Jambi Donald Hutasoid mengatakan sejumlah fasilitas kantor rusak parah, termasuk sejumlah kendaraan yang turut dirusak. Donald Hutasoid memastikan tanaman sawit milik warga yang dirusak tersebut merupakan jalur perlintasan para gajah yang berada di kawasan hutan produksi terbatas penyangga Taman Nasional Bukit 30. Ada yang menjadi PA itu saya kira faktanya itu. Pak, terkait pengerusakan ini Pak, fasilitas apa aja yang telah rusak di kantor? Yang dirusak yang pertama itu yang waktu kita di penggiringan itu mobil pickup digulingkan, kacanya pecah dan lain, dan ada 2 sepeda motor. Terkait pengerusakan sejumlah fasilitas, BKSDA Jambi menyerahkan sepenuhnya perkara tersebut ke petugas kepolisian. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi akhirnya mengungkap identitas tersangka kasus kecelakaan kerja PetroChina. Tersangka merupakan manajer lapangan dan dianggap lalai dalam kejadian tersebut. Kasus kecelakaan kerja PetroChina akhirnya diungkap polisi.
Setelah dirahasiakan, polisi akhirnya mengungkap identitas tersangka. Tersangka bernama Karifani dan menjabat sebagai PLT Acting Field Manager di PetroChina. Ia ditetapkan tersangka lantaran diduga lalai dan mengabaikan prosedur saat pemasangan pipa. Saat ini, tersangka belum ditahan. Polisi bakal memanggil tersangka untuk proses pertanggungjawaban. Sebelumnya, pada Minggu dini hari 18 Desember 2022 lalu, pipa gas milik PT PetroChina di Desa Pematang Buluh, Kecamatan Betara, meledak. Peristiwa tersebut menyebabkan 8 karyawan subkontraktornya menjadi korban dan 2 diantaranya meninggal dunia. Belum genap sebulan, pada tanggal 9 Januari 2023, tangki minyak milik PetroChina di RT 01 Dusun 1 D5 Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbakar. Insiden tersebut menyebabkan 4 pekerja dilarikan ke rumah sakit karena luka bakar. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. 2 oknum mengaku wartawan diringkus tim Resmo Polda Jambi. Keduanya nekat mengancam dan memeras pelangsir minyak di salah satu SPBU di Kabupaten Sarolangun. Hafiz Mahmud, warga Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, dan Debi Halmi, warga Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, diringkus tim Resmo Polda Jambi. Keduanya merupakan oknum yang mengaku wartawan, pelaku pemerasan dan pengancaman terhadap seorang pelangsir minyak di salah satu SPBU di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Keduanya diringkus di rumah masing-masing bersama 2 orang lainnya. Kedua pelaku mengintai dan membuntuti korban usai dari SPBU. Keduanya kemudian menghentikan kendaraan dan mengancam akan membawa korban ke polsek terdekat. Merasa ketakutan, korban kemudian memberikan uang senilai 5 juta rupiah kepada kedua pelaku. Dari hasil pemeriksaan polisi, kedua oknum ini memang meresahkan masyarakat Kabupaten Sarolangun dan kerap mengaku wartawan atau polisi. Lagi mengisi BBM dan kebetulan di dalam mobil tersebut ada beberapa galon kosong. Jadi pada saat itu juga datang juga 4 orang pelaku ini di SPBU yang sama dengan tujuan mau ngisi BBM juga, tapi melihat ada masyarakat yang mengisi BBM tapi di dalam mobilnya ada galon kosong, akhirnya mereka langsung membuka pintu dari mobil korban. Kini, keduanya telah dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses pemeriksaan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.